Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 12 SMA Islam Sultan Agung. Pada pertemuan kita hari ini, materi untuk mapel sejarah Indonesia adalah mengenai disintegrasi bangsa atau adanya perpecahan di negara kita setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Pada dasarnya disintegrasi bangsa ini karena ketidakcocokan antara kelompok atau individu terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini nanti yang kita bahas selanjutnya, bagaimana ancaman disintegrasi bangsa ini terjadi dan bagaimana pemerintah mengatasi pergolakan-pergolakan yang terjadi di negara kita setelah Indonesia merdeka. Oke. Dalam disintegrasi bangsa yang akan kita pelajari, ada beberapa pemberontakan atau pergolakan di daerah. Yang pertama adalah PKI Madiun pada tahun 1948, kemudian ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1950, kemudian ada pemberontakan Andi Aziz tahun 1950, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS pada tahun 1950, kemudian ada lagi DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia tahun 1949, PRRI atau Permesta tahun 1958, dan nanti terakhir peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September pada tahun 1965. Nah, ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi setelah Indonesia merdeka, di mana ada pemberontakan di tiap-tiap daerah yang ingin berusaha melepaskan diri dari NKRI atau ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi sesuai dengan kepentingan kelompoknya masing-masing. Oke, kita bahas yang pertama, peristiwa disintegrasi bangsa adalah terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pada tanggal 29 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pasca perundingan Renville. Jadi ketika terjadi perundingan Renville, pemerintah menganggap bahwa perundingan Renville itu mengalami kegagalan karena wilayah teritorial Indonesia itu lebih sempit. Sehingga dianggap perundingan Renville ini adalah bentuk kegagalan dari Kabinet Amir Syarifuddin. Sehingga Amir Syarifuddin dipecat secara tidak hormat oleh pemerintah. Pemecatan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri pada tahun 1948 ini kemudian membuat Amir Syarifuddin sakit hati. Sakit hatinya Amir Syarifuddin ini kemudian membentuk yang namanya menghimpun kekuatan golongan kiri dan komunis dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR, pimpinan Amir Syarifuddin, bertambah kuat dengan kehadiran musuh dari Uni Soviet. Ini gambarnya musuh. Musuh belajar komunis dari Uni Soviet, kemudian FDR pimpinan Amir Syarifuddin bergabung, mereka kompak mendirikan negara yang bernama Soviet Republik Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Dengan berdirinya Soviet Republik Indonesia berarti muncul ada negara di dalam negara. Dan ini adalah bentuk pemberontakan. Karena tidak boleh ada negara di dalam negara. Maka pemberontakan yang dilakukan oleh Musso dan Amir Syarifuddin ini yang tergabung dalam Soviet Republik Indonesia melakukan pengacauan yang semakin merajalela terutama di wilayah Madiun dan Surakarta. Banyak warga yang menentang, siapapun yang menentang terhadap PKI di Madiun, maka hukumannya adalah mati.
Nah, ini adalah pemberontakan yang terjadi yang terus-menerus di Madiun dan Surakarta dan korbannya cukup banyak. Akhirnya untuk pemerintah untuk menumpas PKI, pemerintah RI menugaskan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, mereka melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun melalui Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Puncaknya tanggal 30 September 1948, Madiun direbut kembali oleh TNI dan musuh tertembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap di Purwodadi, kemudian dihukum mati oleh pemerintah. Nah, ini salah satu pelajaran buat kita bahwa usaha Amir Syarifuddin dan musuh untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis ya, tidak sesuai dengan hati nurani rakyat. Dan pemerintah melakukan operasi militer agar hal ini tidak menyebar luas di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini menjadi dampak kenapa PKI begitu sulit diterima di Indonesia, karena memang sejarahnya PKI itu ketika peristiwa PKI di Madiun sampai nanti G13 PKI banyak terjadi peristiwa pembunuhan sehingga PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Next, ini baru awal di PKI Madiun. Kita lanjutkan pemberontakan selanjutnya, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan nama APRA. Tujuannya adalah mempertahankan tetap berdirinya negara federal Pasundan. Ketika negara kita berbentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1950 melalui perundingan konferensi meja bundar, Indonesia diakui sebagai negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Salah satunya adalah bentuk negara RIS adalah terbentuknya negara Pasundan. Tapi setelah terbentuk RIS, ternyata negara-negara RIS ini ingin bergabung dengan NKRI, tidak menginginkan RIS. Sehingga negara-negara pecahan ini seperti negara Pasundan dan lain-lain ingin bergabung, tetapi tidak dengan negara Pasundan. Oleh Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Raymond Westerling memimpin yang namanya Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, mantan Kapten Tentara Genil, ingin tetap mendirikan negara Pasundan, terpisah dari NKRI. Maka tanggal 23 Januari 1950, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dengan kekuatan 800 personel menyerbu kota Bandung. 23 Januari 1950, RIS mengirimkan angkatan perang ke Bandung dan akhirnya mendesak APRA bergerak menuju Jakarta. Gerakan APRA ini ternyata juga mendapatkan dukungan dari Sultan Hamid II. Siapa Sultan Hamid II? Sultan Hamid II itu kecewa karena tidak dijadikan Menteri Pertahanan. Yang dijadikan Menteri Pertahanan pada waktu itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Karena dia tidak dijadikan Menteri Pertahanan, Sultan Hamid ini kecewa. Akhirnya bergabung dengan Raymond Westerling dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Sedikit tentang Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini adalah salah satu perancang simbol Pancasila, burung Garuda. Jadi burung Garuda yang kita lihat sebagai Pancasila itu adalah rancangan Sultan Hamid II yang kemudian nanti melalui proses diperbarui atau diperbaiki oleh Presiden Soekarno sehingga menjadi Pancasila yang sekarang kita lihat ini. Kemudian tanggal 22 Februari 1950, APRA di Jakarta berhasil digagalkan. Westerling melarikan diri ke luar negeri dan Sultan Hamid II ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Setelah Perang Ratu Adil, kita lanjut pemberontakan Andi Aziz tahun 1950. Kelompok masyarakat pro-federal membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Andi Aziz bersama pasukannya menyerang dan berhasil menguasai markas TNI di Makassar. Andi Aziz harus melaporkan ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, Andi Aziz terlambat melapor
sehingga ia tertangkap dan diadili. Kemudian dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan selanjutnya terjadi di wilayah Maluku Selatan yang dikenal dengan nama Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Kenapa? Ketidakpuasan proses kembalinya negara serikat ke negara kesatuan. Jadi wilayah Maluku ini tidak mau bergabung dengan NKRI dan menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan, sama persis di negara Pasundan tadi. Ingin berdiri sendiri. Maka didirikanlah mereka memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan di bawah pimpinan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil dengan memproklamasikan Republik Maluku Selatan di Ambon tanggal 25 April 1950. Nah, ini orangnya Dr. Soumokil. Upaya perdamaian dilakukan oleh pemerintah melalui Dr. J. Lemena, namun ditolak oleh Soumokil sehingga pemerintah melakukan agresi militer. Melalui pasukannya, ABRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, mulai menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan dalam gerakan operasi militer ketiga. Dan akhirnya Ambon berhasil dikuasai kembali oleh Indonesia. Next, selanjutnya adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia tahun 1949. Ini ada di berbagai daerah, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Sulawesi Selatan, ada juga di Aceh. Pusatnya di Jawa Barat. Apa yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau dikenal dengan nama DITII? Pertama kali di Jawa Barat tidak sejalan dengan pemerintah RI ketika terjadi perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa perundingan Renville itu sangat merugikan Indonesia. Kemudian SM Kartosuwiryo tidak menerima itu, tidak sejalan dengan pemerintah RI. Kemudian tanggal 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dengan tentaranya bernama Tentara Islam Indonesia atau TII, maka dikenal dengan nama pemberontakan DITII. Pada bulan Januari 1949 terjadi kontak senjata pertama kali oleh DITII dengan TNI. Next, masih tadi ya yang Kartosuwiryo. Akhirnya terjadi kontak senjata yang mengakibatkan Kartosuwiryo tertembak mati di Gunung Majalaya di wilayah Bandung. Kartosuwiryo tertembak mati yang kemudian mengakhiri pemberontakan DITII. Sebelum pemberontakan DITII berakhir, ternyata sudah berkembang di berbagai wilayah. Salah satunya yang kita bahas yang pertama adalah di wilayah Jawa Tengah yang dipelopori oleh Amir Fattah. Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Tegal, yaitu termasuk wilayah di bawah DITII di Bandung. Jadi dia menginduk DITII-nya di Bandung bersama Kartosuwiryo. Amir Fattah memproklamasikan DITII di Tegal dan menginduk DITII di Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo pada tanggal 23 Agustus 49. Amir Fattah menyatakan bergabung dengan DITII Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Di Sulawesi Selatan ada tokoh yang bernama Kahar Muzakar, yang dimana Kahar Muzakar ini komando gerilya Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Muzakar ditolak pemerintah masuk ke dalam Brigade Hasanuddin atau salah satu brigade di TNI. Nah, kekecewaan Kahar Muzakar ketika memimpin komando gerilya Sulawesi Selatan ini
mengakibatkan Karmu Jakar ikut bergabung dengan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Kemudian terakhir ada di Aceh. Aceh ini pimpinan Daud Beurueh memproklamasikan diri bahwa Aceh merupakan bagian dari NITII, Negara Islam Indonesia, DITII, atau bentuk negaranya bernama Negara Islam Indonesia. Dilatar belakangi karena Daud Beurueh tidak setuju wilayah Aceh masuk dalam Provinsi Sumatera Utara. Daud Beurueh menginginkan bahwa Aceh itu berdiri sendiri menjadi Provinsi Aceh. Tapi waktu itu Aceh dilebur masuk dalam Provinsi Sumatera Utara. Ini yang membuat Daud Beurueh kecewa, kemudian memisahkan diri dan memproklamasikan bahwa wilayah Aceh adalah bagian dari DITII pimpinan Kartosuwiryo. Untuk memulihkan keamanan atas prakarsa Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, maka dilaksanakanlah yang namanya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA, Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, pada bulan Desember tahun 1962. Jadi di Aceh ini tanpa melakukan agresi militer, melalui Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, solusinya dapat diselesaikan dengan baik. Ini salah satu penumpasannya di ITII. 27 Agustus 49, operasi militer taktik bakar betis dan operasi tempur Baratayuda menumpas dan mempersempit ruang gerak DITII. 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Majalaya dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian selanjutnya adalah PRRI Permesta, yaitu ketidakpuasan daerah atas pemerintahan pusat. Di bawah pimpinan Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Kolonel DJ Somba menyatakan memutus hubungan Sulawesi Utara dan Tengah dengan pemerintah pusat. Jadi ingin mendirikan sendiri. Operasi militer pun dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Dan operasi Merdeka dilakukan untuk memulihkan keamanan nasional. Akhirnya tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri. Dan terakhir, yang paling besar peristiwanya adalah peristiwa Gerakan 30 September oleh PKI pada tahun 1965. Ketika peristiwa PKI Madiun dapat ditumpas, ternyata tidak semata PKI itu lenyap. Bahkan pada tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menjadi 4 partai terbesar pemenang pemilu di bawah pimpinan DN Aidit. Sebagai salah satu dari 4 partai besar dalam pemilu 1965, Partai Komunis di bawah pimpinan DN Aidit, luar biasa ini. PKI semakin agresif, mulai melancarkan propaganda yang bersifat memusuhi lawan-lawan politiknya. Karena dinilai sebagai penghambat, PKI melancarkan fitnah bahwa Angkatan Darat akan melancarkan kudeta. Kudeta itu adalah menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Bahwa PKI memfitnah Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat akan menggulingkan pemerintahan Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965. Jadi difitnah oleh PKI bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Gerakan G30 PKI dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo untuk menculik para jenderal dan perwira tinggi Angkatan Darat yang dianggap tadi yang mengkudeta oleh PKI tadi. Angkatan Darat yang difitnah di PKI ditangkap oleh Letkol Untung. PKI juga mengadakan pembunuhan perwira dan petinggi TNI di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, ini adalah salah satu pimpinan Angkatan Darat yang diculik oleh PKI dan dibunuh oleh PKI, korban keganasan PKI yang kita kenal dengan para nama pahlawan yang dikenal pahlawan revolusi. Ya. Silakan nanti kalian cari tahu siapa-siapa mereka, 7 pahlawan revolusi. Ini salah satunya nanti ada dari Jogja dan lain-lain. Ya.
Monumennya ada monumen keganasan G30 PKI, ada monumen pahlawan revolusi. Ini salah satu korbannya. Nanti lebih jelas kita bahas lagi khusus di materi G30S PKI. Terakhir, nanti G30S PKI kita lanjutkan di materi selanjutnya. Ada pesan dari Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekarang perjuangan kita ini sulit karena perjuangan kita ini kita melawan bangsa kita sendiri, bukan bangsa negara lain. Penghancur negara kita adalah orang-orang kita sendiri. Korupsi, mafia, ya, orang yang tidak taat hukum, orang yang ingin merubah Pancasila. Ini yang akan kita hadapi. Makanya sudah diingatkan oleh Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena saya mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu nanti akan jauh lebih sulit karena perjuanganmu adalah melawan bangsamu sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi disintegrasi bangsa. Nanti dalam materi selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Oke, itu aja dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.